Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia kita dapat bersama-sama mengikuti pembahasan materi mengenai keuangan dan perbankan syariah dari materi pertama sampai materi akhir ini. Jadi di sini saya akan membahas dari poin pertama sampai poin ke-7 saya akan gabungkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Tika Grianti, kelas 3A Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kairon. Saya akan memandu Anda dalam pembahasan materi ini secara runtun, mendalam, dan mudah dipahami. Materi ini disusun berdasarkan kajian tentang teori keuangan dan perbankan syariah, praktik perbankan syariah di Indonesia, infrastruktur di industri pendukung, peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta tantangan dan peluang pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Video ini ditujukan untuk pelajar, mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum yang ingin memahami keuangan syariah secara utuh, sistematis, dan aplikatif. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja memasuki pembahasan materi. Yang pertama, di sini saya akan membahas keuangan dan perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang dibangun berdasarkan prinsip hukum Islam. Sistem ini dihadir sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional yang selama ini berbasis bunga. Dalam keuangan syariah, seluruh aktivitas ekonomi harus tunduk pada ketentuan syariah Islam yang bertujuan menjaga keadilan, keseimbangan, transparansi, serta kebermanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam Islam, aktivitas ekonomi bukan hanya dipandang sebagai urusan dunia semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah. Oleh karena itu, setiap transaksi keuangan harus bebas dari unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Kehadiran sistem keuangan syariah menjadi jawaban atas kebutuhan umat Islam untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Keuangan syariah bukan hanya sekedar sistem tanpa bunga. Lebih dari itu, ia menekankan pada keadilan distribusi, kementerian usaha, berbagi risiko, serta kebermanfaatan sosial. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan sepihak. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan syariah harus sama-sama memperoleh manfaat yang adil. Dalam praktiknya, keuangan syariah mencakup berbagai sektor mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, pegadaian, hingga lembaga keuangan mikro. Semua sektor tersebut diatur dengan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu prinsip utama dalam keuangan syariah adalah larangan riba. Riba adalah pengambilan keuntungan tambahan secara batil dari suatu transaksi pinjam-meminjam. Dalam sistem konvensional, bunga menjadi inti dari operasional perbankan, sementara dalam sistem syariah, bunga sama sekali tidak diperbolehkan. Keuntungan dalam keuangan syariah harus diperoleh melalui aktivitas usaha yang nyata, bukan dari sekedar pertambahan uang akibat waktu. Selain itu, riba terdapat pula larangan terhadap gharar, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi. Transaksi yang mengandung unsur spekulasi tinggi, ketidakpastian, atau informasi yang tidak transparan dianggap tidak sah dalam Islam. Keuangan syariah mewajibkan setiap transaksi dilakukan secara jelas, terbuka, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Larangan berikutnya adalah maisir. Maisir yaitu praktik perjudian atau spekulasi berlebihan yang mengandalkan untung-untungan. Dalam keuangan syariah, keuntungan harus diperoleh melalui kerja keras, usaha nyata, dan kontribusi produktif dalam perekonomian. Keuangan syariah juga menekankan prinsip keadilan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara pihak. Semua pihak harus mendapatkan haknya secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan risiko yang ditanggung. Inilah yang membedakan secara fundamental antara keuangan syariah dan keuangan konvensional. Selain itu, prinsip transparansi juga sangat ditekankan. Setiap akad harus dijelaskan secara rinci, baik mengenai objek transaksi, nilai transaksi, mekanisme pembayaran, pembagian keuntungan, hingga risiko yang mungkin timbul. Tidak boleh ada informasi yang disembunyikan. Keuangan syariah juga mengedepankan prinsip kemaslahatan. Artinya, setiap aktivitas harus membawa manfaat dan tidak menimbulkan mudarabah bagi
masyarakat. Investasi dalam keuangan syariah diarahkan pada sektor yang halal, produktif seperti perdagangan, pertanian, industri, jasa, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, sektor yang berkaitan dengan minuman keras, perjudian, riba, dan aktivitas haram lainnya tidak boleh menjadi objek pembiayaan. Dalam sistem keuangan syariah, uang bukanlah komoditas yang dapat diperjualkan beli mendapatkan keuntungan semata. Uang hanya dianggap sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Keuntungan hanya boleh diperboleh jika uang tersebut diputar dalam aktivitas usaha yang real dan produktif. Hal ini melahirkan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga. Keuangan yang diperoleh dari suatu usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan di awal akad. Jika usaha memperoleh untung, maka seluruh pihak mendapat sebagian, namun jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut juga ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusinya. Inilah yang menjadikan sistem keuangan syariah lebih adil karena tidak membebankan satu pihak saja dalam kondisi apapun. Tidak seperti sistem konvensional, di mana debitur tetap wajib membayar bunga meskipun usahanya mengalami kerugian. Dengan pendekatan ini, keuangan syariah mendorong terciptanya kerjasama yang sehat antara pemilik modal dan pengelola usaha. Keduanya menjadi mitra, bukan hubungan kreditur dan debitur yang bersifat sepihak. Dalam perspektif ekonomi makro, keuangan syariah juga berperan dalam menciptakan stabilitas ekonomi karena tidak bergantung pada spekulasi dan bunga. Sistem ini relatif lebih tahan terhadap krisis keuangan. Aktivitas keuangan selalu terhubung dengan sektor real sehingga pertumbuhan ekonomi bersifat lebih nyata dan berkelanjutan. Selain itu, keuangan syariah juga berkontribusi dalam pemerataan ekonomi melalui skema pembiayaan berbasis bagi hasil. Pelaku usaha kecil dan menengah dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih adil tanpa dibebani bunga tinggi. Hal ini mendorong tumbuhnya UMKM dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Keuangan syariah juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem keuangan syariah. Instrumen ini berfungsi sebagai alat retribusi kekayaan dari kelompok maupun kepada kelompok yang membutuhkan. Dengan demikian, kebutuhan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tapi juga pada kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Dalam praktik perbankan syariah, seluruh aktivitas operasional bank harus sesuai dengan prinsip tersebut, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran dana, hingga pelayanan jasa keuangan lainnya harus menggunakan akad syariah yang sah. Ada beberapa akad yang umum digunakan dalam perbankan syariah, antara lain adalah mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, dan istisna. Masing-masing akan memiliki karakteristik, fungsi, serta mekanisme sendiri sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian dari pengelolaan. Musyarakah adalah akad kerjasama di mana seluruh pihak sama-sama memberikan modal dan peran aktif dalam usaha serta berbagai keuntungan dan kerugian. Murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungannya yang disepakati. Ijarah adalah akad sewa menyewa, sedangkan salam dan istisna adalah akad pemesanan barang dengan sistem pembayaran tertentu. Seluruh akad tersebut disusun untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi benar-benar berbasis kegiatan real, bukan sekedar transaksi uang dengan uang. Dengan demikian, keuangan dan perbankan syariah membangun sistem ekonomi yang tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga kokoh secara moral dan sosial. Sistem ini berupaya menghadirkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Setelah memahami konsep dasar keuangan dan perbankan syariah,
Pada bagian sebelumnya, kini kita memasuki pembahasan mengenai sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Pembahasan ini sangat penting karena akan memberikan gambaran bagaimana sistem perbankan syariah lahir, berkembang, menghadapi tantangan, hingga akhirnya menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional seperti yang kita kenal saat ini. Yang pertama, di sini perbankan syariah di Indonesia tidak hadir secara tiba-tiba. Ia lahir sesuai melalui proses panjang, didorong oleh kebutuhan masyarakat Muslim yang menginginkan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebelum tahun 1990-an, seluruh sistem perbankan di Indonesia masih sepenuhnya menggunakan sistem konvensional berbasis bunga. Kondisi ini membuat umat Islam yang memiliki kesadaran tinggi terdapat hukum riba merasa dalam dilema dalam melakukan aktivitas keuangan. Dorongan untuk menghadirkan bank yang beroperasi sesuai syariah semakin menguat seiring berkembangnya pemikiran ekonomi Islam di dunia Indonesia internasional. Di berbagai negara, terutama di Timur Tengah, sistem perbankan syariah telah mulai berkembang pesat sejak tahun 1990-an. Gagasan ini kemudian menginspirasi para ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi Islam di Indonesia menghadirkan sistem serupa di dalam negeri. Momentum penting lahirnya perbankan syariah di Indonesia terjadi pada tahun 1990. Pada tahun 1992, berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Bank ini menjadi tonggak sejarah dimulai era perbankan syariah di tanah air. Kehadiran Bank Muamalat menjadi simbol kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia serta menjadi jawaban atas kebutuhan umat akan sistem perbankan tanpa riba. Pada awal berdirinya, Bank Muamalat menghadapi tantangan yang sangat besar. Tantangan tersebut datang dari berbagai sisi, mulai dari keterbatasan regulasi, minimnya infrastruktur penduduk, rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep perbankan syariah, hingga keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar menguasai prinsip syariah dan perbankan secara bersamaan. Pada periode awal ini, sistem hukum dan peraturan perbankan di Indonesia masih sepenuhnya berorientasi pada sistem konvensional. Belum ada undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur operasional bank syariah. Oleh karena itu, Bank Muamalah pada awalnya harus beroperasi dengan berbagai keterbatasan hukum dan kebijakan. Namun, semangat untuk mengembangkan sistem perbankan syariah tidak pernah surut. Dukungan masyarakat terus meningkat, terutama dari kalangan umat Islam yang ingin menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran agama. Selain itu, dukungan dari Majelis Ulama Indonesia melalui penerbitan fatwa-fatwa terkait keuangan syariah juga memberikan legitimasi yang semakin kuat untuk operasi perbankan syariah. Perkembangan berikutnya yang sangat penting adalah keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang untuk pertama kalinya membuka peluang bagi penyerapan prinsip bagi hasil dalam sistem perbankan di Indonesia. Meskipun belum secara eksklusif menyebut istilah bank syariah, undang-undang ini menjadi pintu masuk bagi pengembangan Islam perbankan berbasis prinsip Islam. Pada tahun 1998, pemerintah kemudian melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perbankan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang ini, istilah bank berdasarkan prinsip syariah mulai disebut secara tegas. Hal ini menjadi landasan hukum yang jauh lebih kuat pengembangan perbankan syariah di Indonesia dengan adanya payung hukum yang lebih jelas. Pertumbuhan bank syariah mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bank-bank konvensional mulai membuka unit syariah (UUS) sebagai bentuk diversifikasi layanan mereka. Inilah awal mula diterapkan sistem dual banking system di Indonesia, di mana bank konvensional dan bank syariah dapat beroperasi secara berdampingan dalam satu sistem keuangan nasional. Sistem dual banking ini menjadi ciri khas perkembangan Indonesia. Di satu sisi, bank konvensional tetap menjalankan sistem berbasis bunga. Di sisi lain, bank syariah menjalankan sistem berbasis bagi hasil dan akad-akad syariah. Keduanya berada dalam satu karangan regulasi yang sama,
namun dengan prinsip operasi yang berbeda. Tidak hanya bank muamalat yang beroperasi sebagai bank umum syariah, tetapi juga muncul berbagai bank syariah lainnya, baik dalam bentuk umum hasil konversi dari bank konvensional maupun bank syariah hasil pemisahan unit usaha syariah dari induk bank konvensional. Pertumbuhan ini juga diiringi dengan semakin beragamnya produk dan layanan perbankan syariah. Jika pada awalnya produk bank syariah masih sangat terbatas, maka seiring waktu muncul berbagai produk seperti tabungan syariah, deposito syariah, pembiayaan berbasis murabahah, ijarah, mudaharabah, musyarakah, hingga berbagai produk pembiayaan untuk sektor UMKM. Perkembangan teknologi informasi juga turut mendorong percepat pertumbuhan perbankan syariah. Digitalisasi layanan membuat akses masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah menjadi semakin mudah, cepat, dan efisien. Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah dan berbagai daerah. Namun demikian, perjalanan panjang perbankan syariah di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan muncul seiring dengan pertumbuhan industri ini. Salah satu tantangan terbesar adalah regulasi, meskipun sudah memiliki dasar hukum. Dalam praktiknya, masih banyak kebijakan yang lebih berorientasi pada sistem konvensional, sehingga perbankan syariah harus melakukan berbagai penyesuaian. Selain tantangan regulasi, perbankan syariah juga menghadapi persaingan yang sangat ketat dengan bank konvensional. Bank-bank konvensional memiliki modal yang jauh lebih besar, jaringan yang lebih luas, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang sudah terbentuk sejak lama. Hal ini membuat bank syariah harus bekerja keras untuk merebut mangsa pasar. Tantangan lainnya adalah rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat terhadap konsep perbankan syariah. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa bank syariah hanya berbeda istilah dengan bank konvensional, padahal secara prinsip sangat berbeda. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi menjadi kunci utama dalam pengembangan industri ini. Meskipun demikian, peluang perbankan syariah di Indonesia sangat besar. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Potensi pasar ini menjadi kekuatan utama bagi pengembangan perbankan syariah. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan yang sesuai dengan prinsip halal, minat terhadap produk perbankan syariah pun terus meningkat. Selain itu, dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga semakin kuat. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan, program, serta pembentukan institusi-institusi pendukung yang fokus pada penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah juga di Indonesia mengalami transformasi besar melalui proses market dan penguatan kelembagaan. Salah satu peristiwa penting adalah pengembangan beberapa bank syariah milik negara menjadi salah satu efisiensi bank syariah besar yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Transformasi ini bertujuan untuk memperkuat permodalan, memperluas jaringan, meningkatkan kualitas layanan, serta memperbesar pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia. Dengan skala usaha yang lebih besar, bank syariah diharapkan mampu berperan lebih signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Secara keseluruhan, perjalanan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan proses dan dinamasi dimulai sehingga satu bank dengan keterbatasan regulasi hingga kini berkembang menjadi bagian vital dari sistem keuangan nasional. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, peluang pengembangan perbankan syariah di Indonesia tetap sangat terbuka lebar. Setelah memahami sejarah dan perkembangan perbankan syariah, pada bagian sebelumnya kita kini memasuki pembahasan mengenai praktik operasional perbankan syariah di Indonesia. Pembahasan ini sangat penting karena akan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip syariah yang telah dibahas secara teori benar-benar diterapkan dalam aktivitas perbankan sehari-hari. Dalam praktik operasional bank syariah pada dasarnya terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Kedua aktivitas ini menjalankan dengan menggunakan akad-akad syariah yang telah disepakati dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Penghimpunan dana dalam perbankan syariah. Penghimpun dana merupakan aktivitas bank dalam mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Dalam bank syariah, penghimpunan dana dilakukan melalui berbagai produk simpanan yang seluruhnya harus sesuai dengan prinsip syariah.
Produk penghimpunan dana utama dalam perbankan syariah meliputi tabungan syariah, giro syariah, dan deposito syariah. Masing-masing produk ini menggunakan akad yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya. Tabungan syariah pada umumnya menggunakan akad wadiah atau mudharabah. Pada tabungan dengan akad wadiah, dana yang disimpan oleh nasabah bersifat titipan. Bank berkewajiban menjaga dan mengembalikan dana tersebut kapan saja nasabah membutuhkannya. Bank boleh memberikan bonus kepada nasabah, tetapi bonus tersebut tidak boleh diperjanjikan di awal karena bukan merupakan hak yang dijamin. Sementara itu, tabungan dengan akad mudharabah bersifat investasi, nasabah bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana. Keuntungan yang diperoleh dari pengelola dana tersebut akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana sepanjang tidak ada kelalaian dari pihak bank. Giro syariah juga menggunakan akad wadiah untuk muharabah. Giro wadiah biasanya digunakan oleh nasabah untuk keperluan transaksi harian, seperti pembayaran transfer dan kegiatan usaha lainnya. Bank memberikan fasilitas cek atau biliet giro sebagai alat transaksi. Deposito syariah pada umumnya menggunakan akad murabahah. Nasabah menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Keuntungan yang diperoleh dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Semakin lama jangka waktu deposito, biasanya semakin besar pula potensi bagi hasil yang diperoleh. Dengan sistem ini, bank syariah tidak menjanjikan tingkat keuntungan yang tetap terjadi seperti bunga bank pada konvensional. Keuntungan yang diterima nasabah benar-benar bergantung pada hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank. Penyaluran dana dalam perbankan syariah setelah dana berhasil dihimpun dari masyarakat, bank syariah akan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan syariah. Pembiayaan merupakan jantung dari kegiatan perbankan syariah karena disinilah prinsip-prinsip syariah benar-benar diuji dalam praktik. Pembiayaan dalam bank syariah terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan akad yang digunakan. Beberapa akad pembiayaan yang paling umum adalah murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, dan istinah. Mudharabah merupakan akad jual beli di mana bank membeli barang dibutuhkan nasabah. Kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan yang disepakati. Nasabah kemudian membayar harga tersebut secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Murabahah banyak digunakan untuk pembiayaan konsumtif seperti pembelian kendaraan, rumah, dan alat elektronik. Murabahah merupakan akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemilik dana sepanjang tidak ada kelalaian dari pengelola. Musyarakah merupakan akad kerjasama di mana bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal dalam suatu usaha. Kedua pihak sama-sama menguntungkan risiko dan memperoleh keuntungan sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Ijarah merupakan akad sewa-menyewa. Dalam pembiayaan ijarah, bank memberikan manfaat atas suatu barang kepada nasabah dengan imbalan sewa. Di akhir masa sewa, barang tersebut dapat dikembalikan atau dialihkan kepada pemiliknya kepada nasabah melalui akad tambahan. Salam dan investasi merupakan akad jual beli pesanan. Salam biasanya digunakan untuk pembiayaan sektor pertanian, di mana pembayaran dilakukan di awal untuk membayar yang akan diserahkan kemudian hari. Istana banyak digunakan untuk pembiayaan proyek kontribusi dan manufaktur. Melalui berbagai akad tersebut, bank syariah dapat melayani beragam kebutuhan masyarakat, baik untuk keperluan konsumtif, produktif, maupun investasi jangka panjang. Layanan jasa dalam perbankan syariah selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank syariah juga menyediakan berbagai layanan jasa keuangan seperti transfer, penukaran valuta asing syariah, layanan infosah, kartu pembiayaan syariah, serta berbagai layanan berbasis teknologi digital. Seluruh layanan jasa ini guna harus sesuai dengan prinsip syariah, artinya tidak boleh mengandung unsur riba gharar dan maisiat. Biaya yang dikenakan kepada nasabah bersifat ujrah atau upah jasa, bukan bunga. Digitalisasi dan transformasi layanan perbankan syariah. Dalam era digital saat ini, perbankan syariah juga mengalami transformasi beberapa besar melalui digitalisasi layanan. Bank syariah telah mengembangkan berbagai layanan berbasis teknologi seperti mobile banking, internet banking, hingga integrasi dengan berbagai platform finansial syariah.
Digitalisasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses produk dan layanan perbankan syariah kapan saja dan di mana saja. Dengan digitalisasi, nasabah tidak lagi harus datang langsung ke kantor cabang untuk melakukan transaksi, pembukuan rekening, transfer dana, pembayaran tagihan, hingga pengajuan pembiayaan kini dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi perbankan syariah. Transformasi digital ini diguna menjadi kunci penting dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah, terutama bagi masyarakat daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan perbankan konvensional. Tantangan sumber daya manusia dalam perbankan syariah, meskipun mengalami pertumbuhan pesat, perbankan syariah masih menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Industri perbankan syariah membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memahami aspek perbankan secara teknis, tapi juga menguasai prinsip-prinsip syariah dengan baik. Kenyataannya, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi ganda tersebut. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan dan perbankan syariah menjadi sangat penting. Lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah di masa depan. Selain itu, peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga menjadi tantangan tersebut. Banyak masyarakat yang masih belum memahami secara utuh perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, baik dari sisi prinsip, produk, maupun mekanisme operasional lainnya. Oleh karena itu, kegiatan edukasi, sosialisasi, dan kampanye literasi keuangan syariah harus terus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Setelah memahami praktik operasional perbankan syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana pada bagian sebelumnya, kini kita memasuki pembahasan mengenai infrastruktur industri perbankan syariah di era digital. Infrastruktur memegang peran yang sangat krusial karena menjadi fondasi utama agar seluruh aktivitas perbankan syariah dapat berjalan secara efisien, aman, stabil, dan berkelanjutan. Dalam konteks perbankan modern, infrastruktur tidak hanya dimaknai sebagai bangunan fisik seperti kantor cabang, tapi juga mencakup infrastruktur teknologi, informasi, sistem jaringan, pusat data, keamanan siber, sumber daya manusia, serta regulasi yang kuat mendukungnya. Tanpa infrastruktur yang kuat, perbankan syariah tidak akan mampu bersaing di tengah pesatnya perkembangan industri keuangan global. Transformasi digital dalam industri syariah. Era digital telah membawa pertumbuhan yang sangat besar dalam industri perbankan, termasuk pada perbankan syariah. Masyarakat kini semakin terbiasa dengan layanan keuangan berbasis teknologi yang cepat, mudah, dan praktis. Hal ini menuntut bank syariah untuk melakukan transformasi digital secara menyeluruh. Transformasi digital dalam perbankan syariah mencakup pengembangan layanan berbasis aplikasi mobil, internet banking, sistem pembayaran digital, dompet elektronik, serta integrasi dengan berbagai ekosistem digital lainnya. Tujuan utama dari transformasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan efisiensi operasional. Melalui layanan digital, bank syariah tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Nasabah dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor cabang. Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Infrastruktur teknologi informasi perbankan syariah. Salah satu komponen terpenting dalam infrastruktur perbankan syariah adalah teknologi informasi. Sistem teknologi informasi jadi tulang punggung seluruh aktivitas operasi bank, mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan dana, layanan nasabah, hingga sistem pelaporan dan pengawasan. Bank syariah harus memiliki server yang andal, sistem jaringan yang stabil, serta perangkat lunak perbankan yang terintegrasi. Sistem ini harus mampu memproses transaksi dalam jumlah besar secara cepat, akurat, dan aman. Selain itu, sistem teknologi informasi juga harus mampu mendukung penerapan akad syariah secara tepat dalam sistem transaksi. Berbeda dengan bank konvensional, sistem teknologi perbankan syariah harus mampu mengelola berbagai jenis akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lain-lain. Setiap akad memiliki karakteristik pencatatan yang berbeda, sehingga sistem teknologi harus dirancang secara khusus agar sesuai dengan prinsip syariah. Keamanan data dan nasabah dalam era digital. Itu keamanan data dalam
privasi nasabah menjadi perhatian umum. Perbankan syariah mengelola data yang sangat sensitif, mulai dari data identitas nasabah, data keuangan, hingga riwayat transaksi. Oleh karena itu, sistem keamanan harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan infrastruktur. Bank syariah wajib menerapkan berbagai protokol keamanan seperti enkripsi data, sistem autentikasi berlapis, firewall, deteksi intrusi, serta sistem pemulihan data jika terjadi gangguan atau serangan siber. Perlindungan terhadap kebocoran data menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah. Selain aspek keamanan juga mencakup aspek manajemen risiko operasional. Bank harus memiliki standar operasional produsen yang ketat dalam pengelolaan sistem digital, termasuk pelatihan karyawan, pengawasan internal, serta audit sistem secara berkala. Privasi nasabah juga harus dijaga dengan sangat ketat. Informasi nasabah tidak boleh disalahgunakan atau dibagikan kepada pihak yang tidak berwenang. Dalam praktik syariah, menjaga amanah terhadap data nasabah merupakan kewajiban moral dan etika yang sangat penting. Pengalaman nasabah sebagai tujuan utama infrastruktur. Tujuan utama dari optimalisasi infrastruktur perbankan syariah adalah untuk meningkatkan pengalaman nasabah. Sistem yang sangat cepat, mudah digunakan, aman, dan transparan akan membuat nasabah merasa nyaman dan percaya terhadap layanan bank syariah. Pengalaman nasabah mencakup kemudahan dalam membuka rekening, kemudahan dalam melakukan transaksi, kecepatan layanan, kejelasan informasi produk, serta kemudahan dalam menyampaikan keluhan dan mendapatkan solusi. Semua ini dapat dicapai jika didukung oleh infrastruktur yang kuat dan terintegrasi. Bank syariah juga harus aktif mengumpulkan umpan balik dari nasabah untuk melakukan perbankan layanan dari secara berkelanjutan. Inilah yang akan dilakukan mendorong terciptanya layanan perbankan syariah yang semakin profesional dan kompetitif. Kolaborasi perbankan syariah dengan fintech salah satu strategi penting dalam mengoptimalkan infrastruktur perbankan syariah di era digital adalah melalui kolaborasi dengan perusahaan teknologi keuangan atau fintech. Fintech memiliki keunggulan dalam inovasi teknologi, kecepatan pengembangan sistem, serta kemampuan menjangkau segmen pasar yang luas, khususnya generasi muda. Kolaborasi ini dapat dilakukan dalam bentuk seperti penyediaan layanan pembayaran digital, syariah, pembiayaan berbasis platform digital, pengelolaan dana investasi syariah secara daring, hingga layanan zakat dan wakaf digital. Dengan kolaborasi bersama fintech, bank syariah dapat mengakses teknologi terbaru tanpa harus membangun semuanya dari awal. Hal ini akan mempercepat proses transformasi digital dan meningkatkan daya saing bank syariah di industri keuangan modern. Namun demikian, kolaborasi ini juga harus tetap berada dalam koridor regulasi dan prinsip syariah. Setiap produk dan layanan yang dihasilkan dari kerjasama ini harus mendapat persetujuan dari pengawas syariah. Peran regulasi dalam optimalisasi infrastruktur perbankan syariah tidak akan berjalan tanpa pendukung regulasi yang jelas dan kondusif. Bank syariah harus mematuhi seluruh peraturan yang diterapkan oleh otoritas keuangan, baik yang terkait dengan teknologi, keamanan, maupun perlindungan konsumen. Regulasi yang baik akan memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan iklimasi usaha yang sehat bagi industri perbankan syariah. Regulasi juga harus mampu mengikuti perkembangan teknologi agar tidak menghambat inovasi, tetapi tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Tantangan dalam optimalisasi infrastruktur perbankan syariah, meskipun peluang yang memiliki sangat besar, optimalisasi infrastruktur perbankan syariah juga harus menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah biaya investasi teknologi yang sangat besar. Pengembangan sistem digital, pusat data, serta sistem keamanan tinggi membutuhkan dana yang tinggi. Selain itu, bank syariah juga menghadapi tantangan dalam adaptasi teknologi. Tidak semua bank syariah memiliki kesediaan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola sistem digital yang kompleks. Proses pelatihan dan peningkatan kompetensi karyawan menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan ini. Tantangan lainnya adalah persaingan dengan bank konvensional yang sudah lebih dari dulu maju dan digitalisasi layanan. Bank konvensional memiliki sumber daya yang sangat besar untuk mengembangkan teknologi, sehingga bank syariah harus memiliki strategi yang tepat agar tidak tertinggal. Selain itu, resiko keamanan siber juga harus meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital. Serangan siber dapat
menimbulkan kerugian besar baik secara finansial maupun reputasi. Oleh karena itu, perbankan syariah harus terus memperkuat sistem pertahanannya. Infrastruktur sebagai penopang daya saing perbankan syariah. Dari seluruh pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa infrastruktur merupakan penopang utama daya saing perbankan syariah di era digital. Infrastruktur yang kuat akan meningkatkan bank syariah memberikan layanan yang cepat, aman, efisiensi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan infrastruktur yang lebih baik, bank syariah tidak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tapi juga memiliki peluang besar untuk bersaing di tingkat global. Hal ini sangat penting mengingat industri keuangan syariah saat ini telah berkembang pesat di berbagai negara. Selanjutnya saya akan membahas tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah, mulai dari lembaga keuangan, pendidikan, pelatihan, inovasi produk, serta kerjasama internasional, hingga tantangan penguatan ekosistem perbankan syariah. Infrastruktur industri perbankan syariah di era digital pada bagian sebelumnya. Kini kita memasuki pembahasan mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Peran ini sangat krusial karena keberhasilan perbankan syariah tidak hanya dapat ditentukan oleh kualitas bank itu sendiri, tapi juga oleh kekuatan ekosistem yang mendukungnya. Perbankan syariah tidak dapat tumbuh secara optimal jika hanya berdiri sendiri. Ia membutuhkan dukungan dari berbagai lembaga, baik lembaga keuangan, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, regulator, industri teknologi, hingga masyarakat sebagai pengguna layanan. Semua unsur ini saling terhubung dalam satu ekosistem yang menentukan maju atau mundur industri perbankan syariah. Definisi dan ruang lingkup perbankan syariah dalam ekosistem pendukung perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasar prinsip-prinsip syariah Islam. Seluruh aktivitasnya harus bebas dari riba, gharar, dan maisir, serta berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ekosistem pendukung, perbankan syariah tidak hanya mencakup bank sebagai lembaga utama, tapi juga melibatkan berbagai lembaga lain yang berperan dalam menyokong operasional, pengawasan, edukasi, dan inovasi produk. Tanpa berkoordinasi yang baik antara unsur ini, perkembangan perbankan syariah akan berjalan lambat dan tidak optimal. Peran lembaga keuangan dalam mendukung perbankan syariah. Lembaga keuangan merupakan aktor utama dalam pengembangan perbankan syariah. Bank syariah, koperasi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pengadaan syariah, serta berbagai lembaga keuangan mikro syariah memainkan peran strategis dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam kepada masyarakat. Bank syariah bertanggung jawab memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini meliputi pemilihan akad yang tepat, transparansi informasi, serta pengelolaan risiko yang sesuai dengan prinsip bagi hasil. Koperasi syariah dan lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menjangka masyarakat lapisan bawah, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Melalui lembaga-lembaga ini, akses pembiayaan syariah menjadi lebih luas dan merata. Dengan demikian, lembaga keuangan tidak hanya berperan sebagai penyediaan dana, tetapi juga sebagai pergerak ekonomi umat, terutama dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM berbasis syariah. Peran regulasi dan kebijakan dalam menjaga integrasi perbankan syariah. Regulasi dan kebijakan memegang peran sentral dalam menjaga integrasi dan stabilitas perbankan syariah. Tanpa regulasi yang jelas, industri perbankan syariah akan sulit berkembang secara sehat. Regulasi berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur aktivitas perbankan syariah, mulai dari pendirian bank, perizinan produk, pengawasan operasional, hingga perlindungan konsumen. Kebijakan yang jelas akan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, regulasi juga berfungsi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah benar-benar diterapkan secara konsisten. Setiap produk dan layanan perbankan syariah harus melalui proses penilaian kesesuaian syariah oleh pihak yang berwenang. Peran lembaga pendidikan dan pelatih salah satu faktor kunci dalam pengembangan perbankan syariah adalah ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Inilah sebabnya mengapa lembaga pendidikan dan pelatihan memiliki peran yang sangat strategis. Lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi, berperan dalam mencetak generasi profesional di bidang keuangan dan perbankan syariah. Program studi ekonomi syariah, perbankan syariah, dan keuangan Islam menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk mempelajari teori dan praktik keuangan syariah mendalam.
secara mendalam. Selain pendidikan formal, lembaga pelatih juga memiliki peran penting dalam meningkatnya kompetisi perbankan yang sudah bekerja sama industri perbankan syariah melalui pelatihan, sertifikasi, dan workshop. Para pegawai bank syariah dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap perkembangan terbaru di industri ini. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten, pengembangan perbankan syariah akan mengalami hambatan yang serius karena kualitas layanan sangat bergantung pada kualitas manusia yang menjalankan. Inovasi produk oleh lembaga dan industri pendukung inovasi merupakan kunci utama dalam menjaga daya saing bersaing perbankan syariah. Lembaga dan industri pendukung memiliki peran penting dalam mendorong inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Produk-produk perbankan syariah tidak boleh stagnan, ia harus berkembang mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, serta pertumbuhan pola konsumsi. Inovasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pengembangan produk pembiayaan mikro, investasi berkelanjutan, layanan digital syariah, hingga pengelolaan dana sosial seperti zakat dan wakaf secara profesional. Lembaga riset, konsultan syariah, serta perusahaan teknologi juga memiliki peran signifikan dalam proses inovasi ini. Mereka membantu bank syariah untuk dalam merancang produk, pengembangan sistem, serta memastikan bahwa inovasi yang dilakukan tetap berada dalam koridor syariah. Kerjasama internasional dalam pengembangan perbankan syariah. Perbankan syariah tidak hanya berkembang dalam Indonesia, tapi juga berkembang di negara di dunia. Oleh karena itu, kerjasama internasional menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat ekosistem perbankan syariah nasional. Kerjasama internasional memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik antara negara. Melalui kerjasama ini, bank syariah di Indonesia dapat belajar dari negara-negara yang lebih maju dalam pengembangan keuangan syariah seperti Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara lainnya. Selain itu, kerjasama internasional yang membuka peluang ekspansi pasar, investasi lintas negara, serta pengembangan produk keuangan syariah yang berskala global. Hal ini akan memperkuat posisi perbankan syariah Indonesia di kancah internasional. Peran teknologi dalam penguatan ekosistem perbankan syariah. Teknologi informasi memegang peranan yang semakin penting dalam pengembangan perbankan syariah. Kehadiran fintech syariah telah membuka peluang baru dalam penyediaan layanan keuangan yang lebih cepat, murah, dan inklusif. Layanan perbayaran digital, pembiayaan berbasis platform investasi syariah, daring, serta layanan zakat dan wakaf digital menjadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat mempercepat pertumbuhan ekosistem perbankan syariah. Kolaborasi antara bank syariah dan perusahaan fintech menjadi strategi yang sangat penting. Bank memiliki kekuatan dan regulasi permodalan dan kepercayaan publik, sementara fintech unggul dalam inovasi teknologi dan kecepatan pengembangan sistem. Tantangan yang dihadapi lembaga dan industri pendukung. Meskipun memiliki peran yang sangat besar, lembaga dan industri pendukung perbankan syariah juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh konsep manfaat dan perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Tantangan berikutnya adalah ketatnya persaingan dengan industri perbankan konvensional yang telah lebih dulu mapan. Bank konvensional memiliki jaringan yang luas, modal yang besar, serta inovasi produk yang sangat cepat. Selain itu, tantangan dalam hal standarisasi produk dan kualitas layanan juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi industri perbankan syariah. Di beberapa daerah, kualitas layanan perbankan syariah masih belum merata. Strategi penguatan ekosistem perbankan syariah untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut diperlukan. Strategi penguatan ekosistem perbankan syariah secara menyeluruh. Strategi ini meliputi peningkatan literasi keuangan syariah dan penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepat transformasi digital, serta penguatan kolaborasi antara negara, antara lembaga keuangan, industri teknologi, dan lembaga pendidikan. Dengan ekosistem yang kuat, perbankan syariah akan mampu tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional maupun global. Setelah membahas secara lengkap mengenai teori, sejarah, praktik, profesional, infrastruktur, serta peran lembaga pendukung dalam syariah, kini kita memasuki bagian terakhir dalam keseluruhan rangkaian narasi ini, yaitu pembahasan tentang
Transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan, inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah, serta tantangan dan peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia ke depan. Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia yang didirikan pada tahun 1953. Sejak awal berdirinya, Bank Indonesia memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas moneter, mengatur sistem pembayaran, serta mengawasi perbankan nasional. Dalam struktur sistem keuangan sebelum tahun 2011, Bank Indonesia menjalankan tiga fungsi utama sekaligus, yaitu otoritas moneter, pengatur sistem pembayaran, dan pengawasan perbankan. Dalam perannya sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap pengambilan investasi, stabilitas nilai tukar rupiah, serta pengelolaan kebijakan suku bunga nasional. Dalam perannya sebagai pengawasan perbankan, Bank Indonesia mengawasi seluruh bank yang beroperasi di Indonesia, baik bank konvensional maupun bank syariah. Namun, seiring dengan semakin kompleks sistem keuangan nasional, munculnya kebutuhan memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral agar pengawasan menjadi lebih fokus, independen, dan profesional. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2011, pemerintah Republik Indonesia secara resmi membentuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK dibentuk sebagai lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, serta industri keuangan non-bank lainnya. Dengan dibentuknya OJK, fungsi pengawasan perbankan yang sebelumnya berada di bawah Bank Indonesia dialih sepenuhnya kepada OJK. Hal ini menandai sebuah transformasi besar dalam struktur sistem keuangan nasional. Tujuan utama pembentukan OJK adalah untuk menciptakan sistem pengawasan keuangan yang terregistrasi, meningkatnya perlindungan konsumen, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Transformasi peran Bank Indonesia pasca hadirnya OJK. Setelah hadirnya OJK, peran Bank Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Bank Indonesia tidak lagi menjalankan fungsi pengawasan langsung terhadap bank, termasuk bank syariah. Peran Bank Indonesia kini lebih fokus pada yang pertama, pengendalian investasi, yang kedua, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, yang ketiga, mengatur dan mengembang sistem pembayaran, yang keempat, menjaga stabilitas sistem keuangan secara makro. Dalam konteks perbankan syariah, Bank Indonesia tidak lagi mengawasi aktif operasional bank secara langsung, tapi tetap memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan moneter dan sistem pembayaran yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Koordinasi Bank Indonesia dan OJK meskipun memiliki tugas yang berbeda, Bank Indonesia dan OJK harus bekerja dengan koordinasi yang sangat erat. Stabilitas sistem keuangan nasional hanya dapat tercapai jika kebijakan moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia sejalan dengan kebijakan pengawasan dan regulasi yang ditetapkan oleh OJK. Dalam konteks perbankan syariah, koordinasi yang memastikan bahwa kebijakan moneter tidak menghambat pertumbuhan perbankan syariah, regulasi perbankan tetap berjalan dengan prinsip-prinsip syariah, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga meskipun industri keuangan syariah terus berkembang. Dampak transformasi ini terhadap perbankan syariah, transformasi peran Bank Indonesia dan hadirnya OJK membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perbankan syariah. Salah satu dampak positifnya adalah pengawasan perbankan menjadi lebih fokus dan profesional, perlindungan konsumen semakin kuat, regulasi menjadi lebih terregistrasi antara sektor keuangan. Bank syariah kini diawasi secara langsung oleh OJK dalam aspek kepatuhan, manajemen risiko, perlindungan konsumen, serta kesehatan bank. Hal ini meningkatkan kredibilitas perbankan syariah di mata masyarakat. Inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah meskipun tidak lagi menjadi pengawal Bank Indonesia tetap memainkan peran yang sangat aktif dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah melalui berbagai inisiatif strategis. Beberapa inisiatif penting Bank Indonesia dalam perkembangan perbankan syariah antara lain penyusunan dan penguatan regulasi pendukung keuangan syariah, termasuk standar akuntansi syariah, sistem pembayaran syariah, serta instrumen moneter berbasis syariah. Kampanye edukasi dan literasi keuangan syariah melalui berbagai program sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami manfaat dan mekanisme keuangan syariah. Pengembangan infrastruktur sistem pembayaran syariah termasuk digitalisasi transaksi kris syariah serta integrasi sistem pembayaran berbasis syariah. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan sebagai praktisi perbankan syariah.
dukungan terhadap UMKM berbasis syariah melalui revitalisasi pembiayaan, pendamping usaha, serta integrasi UMKM ke dalam ekosistem ekonomi syariah nasional. Melalui inisiatif-inisiatif ini, Bank Indonesia berupaya menjadikan perbankan syariah sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Tantangan keuangan syariah di Indonesia, meskipun mengalami perkembangan yang pesat, keuangan dan perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan besar, di antaranya tantangan regulasi karena perubahan kebijakan sering terjadi dan membutuhkan penyesuaian yang cepat dan perilaku industri. Kedua, persaingan dengan bank konvensional yang memiliki modal lebih besar, jaringan lebih luas, dan inovasi pendukung yang cepat. Yang ketiga, rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat dan menyebabkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami keunggulan sistem syariah. Yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten di bidang syariah dan perbankan sekaligus. Yang kelima, risiko keamanan digital seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan teknologi finansial. Peluang besar perbankan syariah di masa depan. Di balik berbagai tantangan tersebut, peluang pengembangan perbankan syariah di Indonesia justru sangat besar. Beberapa peluang utama tersebut antara lain jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang menjadi potensi pasar yang sangat besar, meningkatnya kesadaran manusia terhadap produk halal dan keuangan syariah. Yang ketiga, pesatnya perkembangan teknologi finansial yang memungkinkan perkembangan syariah menjangkau masyarakat yang lebih luas. Yang keempat, dukungan kuat dari pemerintah, Bank Indonesia, OJK, serta berbagai lembaga pendukung. Yang kelima, meningkatnya minat investor terhadap investasi berbasis syariah dan berkelanjutan. Dengan kemanfaatan peluang ini, secara opsional, perbankan syariah berpotensi menjadi motor pergerak ekonomi nasional yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Keuangan dan perbankan syariah bukan sekedar alternatif dari sistem konvensional, tetapi merupakan sistem ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai keadilan, transparansi, kemitraan, dan kebermanfaatan sosial. Dari pembahasan teori sejarah, praktik operasional, infrastruktur, peran lembaga pendukung, hingga kebijakan Bank Indonesia dan OJK, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah di Indonesia telah berkembang melalui proses sepanjang yang penuh tantangan. Namun dengan dukungan regulasi yang semakin kuat, infrastruktur yang semakin modern, serta meningkatnya kesadaran masyarakat, perbankan syariah memiliki masa depan yang lebih cerah ke depan. Perbankan syariah diharapkan tidak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tapi juga ditampil sebagai kekuatan ekonomi Islam di tingkat global, serta menjadi solusi bagi sistem keuangan yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan. Demikianlah rangkaian pembahasan mengenai keuangan dan perbankan syariah, mulai dari konsep dasar, sejarah perkembangan, praktik operasional, infrastruktur, peran lembaga pendukung, hingga kebijakan dan tantangan ke depan. Semoga seluruh materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan, membuka pemahaman, serta menumbuh kesadaran kita semua akan pentingnya sistem keuangan yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai syariah. Kami menyadari bahwa penyampaian materi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap segala masukan, saran, dan diskusi yang membangun demi penyempurnaan pemahaman kita bersama. Terima kasih atas perhatian Anda yang telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat baik untuk diri sendiri, masyarakat, maupun bagi perkembangan ekonomi umat di masa depan. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu, menjalankan aktivitas ekonomi yang halal, serta membimbing setiap langkah kita di jalan yang diridahnya. Saya Titi Adrianti mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.